Terapi plasma konvalesen adalah pemberian antibodi dari pasien yang sudah mengalami COVID-19 dan diambil plasmanya, kemudian diberikan kepada pasien yang mengalami kasus COVID-19 dengan kondisi yang berat. Kalau kasus saya yang dinyatakan positif tapi tidak mempunyai tanda-tanda gejala apapun, itu sebenarnya lebih bahaya karena kita bisa saja melaksanakan aktivitas sehari-hari tanpa tahu kita menularkan ke orang-orang yang imunnya dan kesehatannya lebih lemah daripada kita, dan itu akan berefeknya lebih parah. Saya mengajak para pemirsa untuk melihat di liputan eksklusif Prime Show Ira Kusno di iNews TV Kamis 28 Mei 2020 pukul 18.30. Delapan pemuda di Sika, Nusa Tenggara Timur yang menggelar pesta minuman keras dihukum anggota TNI. Para pemuda disangsi masuk ke dalam kolam serta diberikan pengarahan. Di tengah pandemi corona, sekelompok pemuda Kampung Wuring Laut, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, disangsi anggota Babinsa Koramil Kodim 1603 Sika karena menggelar pesta minuman keras. Selain dibubarkan, para pemuda yang menggelar minuman keras disangsi masuk kolam. Sanksi diberikan kepada 8 pemuda agar tidak mengulangi perbuatannya yang tidak terpuji, apalagi di saat pandemi corona. Usai diberikan sanksi, para pemuda juga diberikan pengarahan agar melaksanakan protokol kesehatan saat beraktivitas di luar rumah. Kali kami memberikan tindakan fisik. Tindakan fisik dan para pelaku juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatan mereka, dan barang bukti berupa minuman itu kami musnahkan di tempat. Usai diberikan pengarahan dan berjanji tidak mengulangi perbuatan mereka di depan warga dan tokoh masyarakat, ke-8 pemuda diperbolehkan pulang. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Petugas Badan Narkotika Nasional Kota Mojokerto, Jawa Timur menggerebek 2 sopir travel yang menggelar pesta sabu di salah satu villa di kawasan wisata Pacet. Saat penggerebekan, petugas juga menangkap 2 wanita yang berada di dalam villa. Dua sopir travel yang berada di dalam villa di kawasan wisata Pacet, Mojokerto, Jawa Timur digerebek petugas Badan Narkotika Nasional Mojokerto. Saat penggerebekan, petugas menemukan 2 pria dan 2 wanita mengisap sabu-sabu di dalam villa. Saat menggeledah, petugas menemukan sisa paket di dalam saku tersangka dan bong. Petugas juga menggeledah sepeda motor tersangka untuk mencari barang bukti lainnya. 2 tersangka berprofesi sebagai sopir travel masing-masing AA 30 tahun, warga Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, dan HR 50 tahun, warga Kecamatan Pabean Cantikan, Surabaya. Tak hanya mengkonsumsi sabu, tersangka juga diduga sebagai pengedar narkoba. Barang buktinya ini sudah ada semua, dan memang yang memakai dan mengedarkan. Dari transaksinya ada, transfernya ke rekeningnya juga sudah kita amankan semua. Barang bukti ATM-nya antara rekeningnya sudah ada. Tim pemberantasan telah melakukan penggerbekan pesta narkoba, yaitu pesta sabu di villa di Pacet. Hal ini kami lakukan mengingat sudah banyak laporan dari masyarakat yang resah akan sering terjadinya pesta di penginapan-penginapan di wilayah Pacet dan Trawas. Saat diperiksa, para tersangka mengaku mendapatkan sabu dari Bangkalan, Jawa Timur. Selain narkoba jenis sabu, petugas juga menyita alat hisap, uang 1,5 juta rupiah, kartu ATM, serta handphone milik tersangka. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Ratusan lapak pedagang kaki lima di kawasan perdagangan ikan asin terbesar di Lawang Seketeng, Kota Bogor, Jawa Barat dirobohkan petugas Satpol PP. Meski tiada perlawanan, namun para pedagang berharap dapat tetap berjualan di tempat yang sama.
Sekitar 700 lapak pedagang kaki lima di kawasan perdagangan ikan asin terbesar di Lawang Seketeng, Kota Bogor, Jawa Barat dirobohkan. Ratusan personil gabungan Satpol PP Kota Bogor, TNI Polri menggunakan alat berat mempercepat pembongkaran lapak pedagang yang sudah puluhan tahun berjualan di kawasan Lawang Seketeng. Wali Kota Bogor Bima Arya mengingatkan pasar merupakan tempat rawan penyebaran COVID-19. Oleh karena itu, di masa PSBB ini ia ingin memastikan protokol kesehatan dijalankan oleh seluruh lapisan masyarakat, tak terkecuali para pedagang. Dan pedagang sudah sepakat untuk masuk ke dalam pasar, itu intinya. Dan kita berharap bukan saja bisa membuat pedagang lebih nyaman di dalam, tetapi bisa mengurai kemacetan, tidak terlalu ada menumpuk kendaraan, dan paling utama adalah di masa COVID ini sudah ada penumpukan di pasar itu. Sementara itu, para pedagang berharap dapat tetap berjualan di tempat yang sama. Jadi kita mohon sama wali kota lah, terutama Pemda Bogor, kita ditata lah di sini, jangan dipindah-pindahkan. Kita kan masyarakat kecil, Pak. Maunya kita mah ditata. Pemerintah Kota Bogor sudah menyiapkan 700 lapak pengganti yang berlokasi di Pasar Bogor untuk menampung para pedagang yang lapaknya dibongkar. Dari Bogor, Jawa Barat, Furkon Munawar, iNews melaporkan. Pemirsa, pemenang lelang motor listrik Jokowi membuat heboh setelah ketahuan ternyata ia bukan pengusaha. Ia pun mengundurkan diri dari pelelangan. Namun keberadaan M. Nuh kini kembali menjadi misteri setelah sempat muncul di media sosial ketika diarak warga. Setelah menghilang beberapa hari pasca memenangkan lelang sepeda motor listrik bertanda tangan Presiden Joko Widodo, M. Nuh warga Sungai Asam Jambi kembali ke rumahnya di Kecamatan Pasar Jambi pada hari pertama Idul Fitri 1414 Hijriah. Ia pun disambut meriah para tetangganya. Teman-teman, baru-baru ini kita dihebohkan dengan berita yang cukup mengejutkan bahwa banyak yang penasaran siapa sebenarnya M. Nuh. Kepada seorang YouTuber, M. Nuh mengaku hanya sebagai buruh dan tidak tahu jika acara yang diikutinya adalah lelang. Tergerak hatinya untuk mencari tahu siapa sebenarnya sosok dari pemenangnya itu. Jadi sehari-hari Bang Nuh nih ngapain Bang Nuh? Ya biasalah, saya dari dulu kerja ya buruh bangunan lah. Iya Pak. Buruh bangunan? Iya. Oh gitu. Nah kemarin itu ceritanya gimana Bang? Kok bisa tiba-tiba abang ngelelang ngebeli motor lelangannya Pak Jokowi itu gimana ceritanya? Ini sempat heboh loh di media sosial di seluruh Indonesia loh. Mukanya Bang Nuh di mana-mana ini. Iya. Iya, itu sebenarnya Anda tuh pas buka itu sudah pertengahan dia kuis gitu. Pas lagi interaksi kuis. Kuis. Jadi aneh saya lihat ada 6 pilihan di situ. Saya pilih yang nomor 6 itu. Saya mulai telepon. Setelah saya telepon, itu mungkin ada 5-6 kali mungkin nggak masuk. Oh gitu. Iya. Oke. Setelah yang mungkin yang ke-6 yang ke-7 masuk gitu. Masuk ya. Anda nyangka masuk. Nah, terus? Setelah masuk itu langsung dia ini dari siapa? Langsung saya jawab dari Pak M. Nuh dari Kampung Manggis Jambi gitu. Oke. Iya Pak, Bapak mau ikut ya? Anak kan nggak tahu nih, langsung ikut lah. Ya boleh ikut karena anak sudah lihat di TV kan ini. Anak kira ini hadiah gitu. Oke. Jadi akhirnya ikut. Setelah itu dia yang menawarkan harga itu dia sendiri, bukan anak itu, bukan saya. Oh. Iya. Jadi dia tiba-tiba bilang 2,5 miliar atau gimana, atau 2 miliar atau gimana tuh? Belum, waktu itu belum segitu. Belum segitu. Waktu itu berapa ya? Sekitar 500-an ya. 500-an, 1 miliar kalau nggak salah, 1 miliar. Dia nawar, kan rame waktu itu. Setelah 2 miliar anak ikutin, pulsa HP anak habis. Pulsa antum habis HP-nya? Habis. Sempat anak buang HP anak. Tapi kan katanya kalau di mana-mana di informasi berita kan katanya antum pengusaha besar dari Jambi katanya kan.
mau beli motornya Pak Jokowi. Itu dia orang yang bilang, Anda nggak bilang Anda pengusaha. Oh gitu. Itu juga setelah, iya. Oh. Itu juga setelah Anda buang HP Anda, dia nelpon lagi. Bapak masih ikut katanya gitu. Anda terusin berapa penawarannya kan? Anda ikutin lagi karena Anda nggak punya beban gitu. Dia hanya nawarkan berapa, naik berapa, Anda ikut terus. Ikut gitu? Terus karena Anda nggak pikir ini hadiah, mungkin uangnya tambah gede gitu. Tapi kan Anda ikutin gimana kan, itu duitnya makin lama makin gede. Emang Bang Nuh ada duit segitu? Duit sampai 2 miliar itu? Pikiran Anda bukan di situ. Anda semakin nawar gede, uang Anda tambah banyak gitu. Oh gitu. Oh dipikirannya Bang Nuh bakal dapat hadiah gede gitu ya? Iya benar. Karena Anda pikir ini acara Jokowi gitu. Oh gitu. Acara Bagi-bagi Jokowi. hadiah. Maksudnya acara Jokowi buat apa yang antum pikirin waktu itu, Bang? Anda pikir itu tuh acaranya Jokowi buat acara bagi-bagi hadiah untuk masyarakat itu. Anda ikut itu. Oh gitu. Iya. Jadi lucu ya jadi Bang ya. Pertama kan Anda nggak intro itu acara. Anda hanya pas buka, pas dia terakhir segmen motor listrik itu. Segmen motor listrik itu tuh ya? Iya, itu dari awal Anda nggak lihat, nggak ikut. Oh. Langsung Anda coba-coba telepon masuk. Nah, Bang Nuh ini sendiri emang hobinya ikut-ikutan kuis terus gitu atau gimana? Nggak pernah juga. Dulu sering juga di Indosiar kan nggak pernah masuk kan. Kata orang susah masuknya kan. Susah Pas ya? ini kok masuk, Anda senang gitu. Oke. Jadi senang di situ ya? Setelah 2 miliar, ini banyak nih Mak, kata. Setelah 2 miliar itu jeda sponsor waktu itu. Kami terus interaksi terus. Itu sponsor di TV udah sponsor terus tawar-menawar terus itu. Nggak disiaran lagi. Oh, TV-nya nggak siaran? Di siaran itu putusnya tawar-menawar setelah sponsor acara sudah pemenang gitu. Oh gitu. Jadi dia bilang, ya selamat ya Pak Nuh. Ini masih berapa orang katanya. Terus tawar, Bapak berani ini terkunci 2,5 miliar. Kata anak kan nggak ada beban nih. Anak terus lah, udah naik lagi 50 kata anak. Naik lagi, anak nggak pikir ini apa uang dari kita. Aduh, kalau anda pikir nggak berani nih, Bang. Jadi kelanjutannya setelah 2,550 itu lama ini mikir orang itu di dalam dia saling ini kan saling ini akhirnya ya selamat Pak Nuh, Anda pemenangnya gitu. Anda langsung loncat-loncat ini sama keluarga. Oh, antum pikir Bang Nuh dapat uang 2 miliar gitu? Iya benar, 2,5 miliar. Oke. Emang nggak baca dulu di situ di TV-nya ada lelang gitu Bang? Ana nggak lihat TV, Ana kan nyamping TV karena storing gitu. Oh gitu. Pokoknya ada nomor teleponnya langsung ditelepon sama abang gitu ya? Iya. Dan setelah itu Ana disuruh aktif terus. Ana punya HP, katanya aktif terus ya untuk penerimaan hadiah, mungkin dia bilang gitu. Jadi Ana tunggu setelah coki maju, motornya keluar. Ana agak bingung di situ. Ana masih intro sama rame-rame sama istri kan. Setelah dia bilang selamat ya Pak ini Pak siapa nih, kata dia tanya yang itu cewek itu, kata dia Pak M. Nuh dari Jambi Kampung Manggis, pengusaha ya pengusaha. Ana di situ sudah terkejut Pak. Ana heran kok yang pengusaha kan. Nah, jadi terus dia bilang Anda pemenang lelang motor ini dengan uang 2, langsung anak hari mana istri Ana langsung nepukin Ana dari belakang. Itu ente yang menang katanya, yang bayar motor katanya. Langsung Ana matiin semua HP Ana, TV-nya pun Ana matiin. Takut Ana. Namun setelah pengakuannya ini, keberadaan M. Nuh kembali misterius. M. Nuh kembali menjauh dari orang-orang yang ingin menemuinya. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemalsuan surat keterangan kesehatan dan surat perjalanan penumpang yang akan mudik diungkap petugas Polres Badung, Bali. Kasus ini diungkap saat polisi menggelar operasi penyekatan di Jalan Menguitan, Badung, Bali. Ramainya warga yang pulang kampung saat lebaran dimanfaatkan oknum untuk memperjualbelikan surat kesehatan palsu. Belum genap sebulan pengungkapan kasus penjualan surat keterangan sehat palsu di Pelabuhan Gilimanuk, Bali, petugas Polres Badung mengungkap kasus serupa. Ketiga tersangka ditangkap petugas Polres Badung di posko pengamanan ketupat COVID-19 di Jalan Raya Denpasar, Gilimanuk. Kasus pemalsuan surat perjalanan diungkap saat kendaraan minibus diperiksa polisi. Saat diperiksa, dua tersangka menunjukkan surat perjalanan dan surat kesehatan yang ditunjukkan kepada petugas. Dalam pemeriksaan diketahui bahwa 19 penumpang yang dibawa tersangka tidak bekerja di perusahaan yang tertera di dalam